ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya. Di video kali ini kita akan membagikan soal-soal terkait SKB CPNS di bidang keperawatan tentang pengelola keperawatan. Nah, di video kali ini nanti kita akan membagikan 10 soal dan di akhir video kita bagikan kunci jawabannya. Jadi teman-teman bisa menjadikan video ini sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kesiapan teman-teman menghadapi ujian SKB nanti. Sebelum kita masuk ke soal-soalnya, buat teman-teman yang baru gabung di channel Sahabat Medis, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Seorang perawat profesional sedang melakukan pengelolaan asuhan keperawatan pada seorang pasien wanita yang mengalami sesak nafas. Perawat tersebut melakukan pengkajian, mendiagnosa, merencanakan, melakukan tindakan dengan bantuan perawat pelaksana, dan evaluasi. Pertanyaannya, apakah peran yang menjadi tanggung jawab perawat tersebut dalam melaksanakan tugasnya? A. Kepala ruang, B. Ketua tim, C. Manajer asuhan keperawatan, atau D. Perawat primer. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang perawat mendapatkan tugas memberikan asuhan keperawatan kepada seorang pasien perempuan lansia dengan diagnosa stroke fase rehabilitasi. Pasien tersebut mengalami hemiparesis dengan kekuatan otot ekstremitas kiri 3/3. Pasien mengalami gangguan mobilitas fisik. Saat ini, perawat tampak sedang membantu pasien untuk turun dari tempat tidur dan melakukan latihan ambulasi. Teori apakah yang mendasari perawat dalam mengelola pasien tersebut? A. Teori kebutuhan dasar manusia, B. Teori self-care, C. Teori lingkungan, atau D. Teori adaptasi. Seorang pasien wanita berusia 40 tahun dirawat dengan keadaan umum lemah dan mengalami kesulitan dalam memenuhi ADL. Perawat yang bertugas mengelola pasien tersebut tampak memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, dan kebersihan personalnya. Apakah peran utama yang sedang dijalankan perawat dalam mengelola pasien tersebut? A. Peran manajer, B. Peran advokasi, C. Peran fasilitator, atau D. Peran care provider. Soal nomor 4. Suatu ruang perawatan di rumah sakit menerapkan manajemen asuhan keperawatan dengan metode tim. Dalam mengelola pelayanan keperawatan, seorang perawat mendapat tugas sebagai perawat pelaksana. Apakah tugas perawat tersebut dalam perannya sebagai perawat pelaksana? A. Melakukan evaluasi, B. Melakukan pengkajian, C. Merumuskan diagnosa, atau D. Melaksanakan tindakan sesuai SOP. Dalam manajemen asuhan keperawatan profesional dengan metode tim, setiap perawat pelaksana melakukan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai struktur peran dalam pelayanan keperawatan, setiap perawat harus mempertanggungjawabkan tugasnya secara teratur. Pertanyaannya, kepada siapakah perawat pelaksana mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya? A. Kepala Unit Pelayanan Keperawatan, B. Kepala Ruang Perawatan, C. Perawat primer, atau D. Ketua tim. Lanjut ke soal nomor 6. Seorang perawat tampak sedang melakukan pengkajian, merumuskan diagnosa keperawatan, dan menyusun rencana asuhan keperawatan pada pasien tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, perawat tersebut dibantu dan mendelegasikan tindakan perawatan kepada perawat asosiat. Pertanyaannya, apakah metode penugasan keperawatan
yang digunakan dalam manajemen asuhan keperawatan profesional di ruang keperawatan tersebut? A. Metode kasus, B. Metode tim primer, C. Metode keperawatan primer, atau D. Metode perawatan meduler. Seorang perawat asosiat sedang melakukan tindakan perawatan pada pasien yang menjadi tanggung jawabnya. Perawat tersebut mengalami kesulitan dan minta tolong kepada perawat senior. Apakah sikap dan tindakan yang harus dilakukan perawat primer? A. Memberikan peringatan, B. Menugaskan perawat lain, C. Memberikan bantuan, atau D. Melaporkan kepada kepala ruang. Soal nomor 8, Ruang Melati menerapkan manajemen asuhan keperawatan dengan metode keperawatan primer. Seorang perawat asosiat sedang melakukan tindakan keperawatan hasil kolaborasi. Perawat tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan. Kepada siapakah perawat tersebut berkonsultasi? A. Kepala ruang, B. Perawat primer, C. Perawat senior, atau D. Perawat konsultan. Ruang Cempaka menerapkan manajemen asuhan keperawatan dengan metode keperawatan tim. Dalam satu sesi pelayanan, seorang perawat pelaksana sedang melakukan tindakan perawatan pada pasien dan mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan perawatan. Pertanyaannya, kepada siapakah perawat pelaksana tersebut berkonsultasi? A. Ketua tim, B. Kepala unit, C. Kepala ruang, atau D. Ketua kelompok. Seorang perawat profesional yang bertugas di ruang ICU mengelola asuhan keperawatan pasien dokter ICU yang spesifik sesuai keahliannya, yaitu keperawatan kardiovaskuler. Metode penugasan yang digunakan di ruang ICU tersebut adalah case method. Pertanyaannya, kepada siapakah perawat tersebut mempertanggungjawabkan tugasnya? A. Dokter ICU, B. Dokter spesialis kardiovaskuler, C. Kepala ruang ICU, atau D. Perawat konsultan. Dan berikut ini adalah kunci jawaban soal nomor 1 sampai dengan nomor 10. Sekarang teman-teman bisa mulai mengkoreksi dan mengevaluasi hasil kerjaan teman-teman. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman pejuang SKB tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.